Well, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang yang datang kembali. Ada yang dari liburan, ada yang dari sekolah, mungkin ada yang liburan dari jauh, ada yang liburan dekat kali ya. Tapi semuanya bisa berkumpul bersama-sama, puji Tuhan. So, saudara siap mendengarkan firman Tuhan buat sore hari ini? Ada amin. Kita siapkan hati kita ya, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biar boleh ada hati yang terbuka buat Roh Kudus bekerja dalam setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dalam 3 bulan ke belakang kita belajar banyak tentang one anothering. Kita belajar satu tema yaitu bagaimana kita hidup boleh saling ya, atau satu sama lain. Jadi ada banyak, kita belajar mengasihi satu sama lain, mengampuni satu sama lain, melayani satu sama lain, apalagi menanggung beban satu sama lain, begitu, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, minggu ini, ada hari ini kita akan mulai satu tema yang baru, yaitu yang diberi judul Toward the Goal. Ini kelihatan gak ya? Mungkin tipis sekali. Nggak kelihatan? Oh, cuman goal aja ya, goal. Ya 3-1 ya. Itu kalau lihat ke belakang semuanya boleh lihat sebentar. Nah, di sana lebih jelas. Nanti kita tuker aja ini apa proyektornya atau apa ya. Towards the goal. Oke. So, well, ya udah, mungkin kita doakan biar ininya berubah atau nanti proyektornya yang berubah supaya bisa lebih jelas lagi ya. Oke, judulnya yaitu Towards the Goal. Toward the Goal. Ini yang jadi judul hari ini dan menjadi tema untuk bulan ini. Jadi kita akan belajar setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang kehidupan sebagai satu tubuh Kristus. Kita akan belajar bagaimana dalam kehidupan seorang Kristen, seorang percaya, kita itu boleh istilahnya dari hari ke hari itu kita boleh terus berada di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan Kristen itu bukanlah kehidupan yang tanpa masalah ya. Bukan kehidupan yang tidak punya yang namanya pergumulan. Nah, banyak kali saya lihat bahwa ketika orang memiliki pergumulan di dalam kehidupan mereka, banyak yang lemah gitu, banyak yang lemah, banyak yang jatuh, banyak yang bahkan bisa mundur. Sekalipun ada orang-orang yang istilahnya sudah berdoa nih, sudah berdoa kepada Tuhan, kemudian mendapatkan suara Tuhan, ada bahkan yang mungkin dinubuatkan gitu ya. Tetapi ketika mereka mengalami ujian pertama, ada tantangan pertama, ada masalah pertama, itu sepertinya waduh kayaknya langsung ciut atau langsung kalah, atau mungkin kayaknya oh ini Tuhan kemana gitu. Padahal sudah didoakan. Nah, ini memang bisa jadi bisa beberapa kemungkinan juga. Selain imannya yang mungkin jatuh karena kalah terhadap tantangan, atau bisa jadi ya salah dengar juga ya, mungkin siapa yang didengar gitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi bahwa di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya sebuah tantangan. Dan kita perlu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah di dalam tantangan. Kita perlu menjadi orang yang teguh dalam panggilan kita, sehingga dalam kehidupan kita boleh terus menjadi saksi. Nah, saya seringkali menyatakan bahwa ya kehidupan orang Kristen itu tidak lepas dari yang namanya tantangan atau pergumulan. Nah, ini sebenarnya bukan mau mengglorify itu bukan mau membesar-besarkan, bukan mau mengagungkan yang namanya masalah. Tetapi saya lihat bahwa kita sebagai orang percaya memang kita perlu sadar bahwa memang ada pergumulan ya. Semua yang percaya Tuhan ataupun tidak percaya Tuhan, kita memiliki yang namanya pergumulan. Tetapi dalam kehidupan ini, kita ini punya tujuan daripada Tuhan. Ada amin ya. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Nah, ada yang namanya tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, yang perlu kita lakukan, kita perlu fokus kepada tujuan kita, bukan fokus kepada masalah kita. Nah, seringkali apa yang menjadi alasan di mana banyak orang Kristen itu berhenti, nggak ikut Tuhan atau kalah, mundur dari Tuhan gitu ya, kecewa dan lain sebagainya. Karena mereka ini tidak fokus kepada tujuannya, tetapi mereka kalah oleh tantangan yang sementara. Mereka kalah oleh hal-hal yang berat yang dihadapi sementara. Padahal seharusnya lewat semuanya itu Tuhan mau untuk kita boleh terus berjalan di dalam pertandingan iman ini. Jadi kita perlu mengerti tentang apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk di dalam melewati setiap tantangan, pergumulan, hal-hal berat, mungkin ujian-ujian yang ada yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kalau kita lihat ada satu pribadi yang luar biasa ya, yaitu yang namanya Paulus, dan saya mau ajak kita untuk lihat satu firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ke-16. Nah, ini diambil dari perikop ini, yaitu towards the goal, press on. Ada banyak judul dari perikop ini kalau dilihat, yaitu tentang press on towards the goal, fokus dan lain sebagainya. Tapi ini satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus yang cukup menarik. Kita lihat ya, saya bacakan bahasa Indonesianya. Firman Tuhan katakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ayat yang ke-15, kemudian dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus ini satu pribadi yang menarik gitu. Saya baca, saya renungkan, kalau saudara lihat, kita tahu bahwa Paulus ini orang yang luar biasa ya di dalam Tuhan. Tetapi ternyata di sini, di dalam perikop ini Paulus sampaikan tentang ilustrasi, kalau diilustrasikan yaitu seorang pelari ya, untuk berlari kepada tujuan, untuk sampai garis finish gitu, sampai selesai. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa ilustrasi yang lain, Paulus ini dia memakai ilustrasi tentang banyak sekali atlet, tentang petinju misalnya, bahwa aku tidak sembarang memukul, tapi aku memukul yang fokus gitu ya. Wah, saya pikir ini Paulus ini pasti orangnya kalau bukan atlet minimal ya orang yang senang olahraga gitu ya. Karena dia ngerti nih, dia pakai ilustrasinya tentang seorang atlet. Tidak memukul sembarang memukul, berarti kan dia tahu tuh kalau mukul juga nggak sembarang wah kayak berantem anak kecil gitu, tapi dia mungkin pakai strategi. Lari juga ternyata kalau kita lihat, lari itu memang ada sainsnya. Ada tekniknya gitu, ada ilmunya, bukan cuman kayak dikejar anjing kita lari gitu ya, secepat mungkin dan loncat sejauh mungkin biar selamat. Tapi untuk lari maraton itu ternyata perlu persiapan yang luar biasa, perlu latihan yang luar biasa, kita perlu mengerti tekniknya, kita perlu mengerti latihannya dan lain sebagainya. Saya kemarin ini lihat di TikTok atau di Reel gitu ya, ada cara yang lari yang benar katanya. Jadi waktu lari itu kayaknya pas mendarat itu katanya harusnya lurus, kemudian L-nya itu nggak boleh kejauhan gitu. Pokoknya pusing lah. Saya kira oh ternyata ada begini ya teknik berlari yang benar gitu. Ternyata macam-macam, nggak asal cuman lari aja gitu. Kalau kita mungkin ada yang lari begini, ada yang larinya begini kan. Macam-macam tuh, ada juga yang tipe-tipe orang lari, ada yang begini, ada yang macam-macam, ada yang kakinya begini, tipe-tipe orang lari. Tapi ternyata ya beda-beda. Nah, menarik, Paulus dia memakai analogi seorang pelari di dalam dia mengajarkan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu untuk mereka bisa terus berjalan, terus menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang pelari saat ia sedang berlari, kalau kita lihat, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Di mana misalnya saya kasih contoh, seorang pelari atau seorang atlet pada umumnya itu perlu memiliki yang namanya sebuah mentalitas yang kuat, betul ya? Punya mental yang kuat. Kemudian mereka harus melakukan sebuah persiapan. Kita lihat atlet itu memang paling jarang kelihatan di mall, paling jarang kelihatan di restoran. Gitu, kalau mungkin selebriti ya kerjaannya belanja, tapi atlet kerjanya latihan. Saya dengar Michael Phelps istilahnya hanya untuk sepersekian second ya, sepersekian detik gitu, itu bukan 1 detik lagi, tapi dia latihannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk dalam satu olimpiade dia bisa juara pertama dan bedanya hanya 0,0 sekian detik misalnya. Nah itu latihannya tuh wah pagi, siang, malam belajar latihan lagi. Itu berapa sesi itu saudara bisa cari sendiri. Jadi perlu mentalitas, kemudian perlu sebuah persiapan,
kemudian bahkan di dalam pertandingannya itu sendiri, itu perlu yang namanya sebuah ketahanan atau endurance. Ketahanan atau endurance. Terus perlu fokus, perlu punya yang namanya tujuan, perlu punya satu mentalitas yang mengarah kepada tujuan. Saya kemarin waktu di Bandung sempat lari itu. Itu setelah sekian lama bertahun-tahun saya nggak pernah lari. Saya olahraga, tapi saya itu ternyata paling nggak kuat lari. Menarik juga karena betis saya tuh ternyata lari memang beda ya. Saya biasa loncat, main badminton dan lain sebagainya, tapi waktu lari ototnya betis sama paha ternyata dipakai itu capek juga ya. Cuma kayaknya waktu baru 2 keliling, itu 1 keliling kita lari di lapangan parkir. Di lapangan parkirnya cukup gede, katanya itu dari ujung ke ujung. Memang hari Sabtu pagi itu orang sering lari itu parkiran mall, tapi 1 keliling itu sekitar 1,2 kilo. Wah, saya udah diniatin nih minimal 10 kilo, wah 10K gitu ya, 10K. Nah keliling kedua kan waduh udah nafas nggak biasa lari, nafas aja perlu diatur kan ritmenya bagaimana supaya konstan gitu. Tapi aduh pokoknya biarin deh, pokoknya cobain terus sampai ada satu titik kayaknya mungkin breakthrough-nya katanya sih kalau udah lewat titik itu kita lewatin titik beratnya kita kesananya udah lebih enak gitu. Well akhirnya lewat, puji Tuhan bisa 7 keliling dong, wah 8 kilo lah oke lah 8 kilo something ya. Meskipun gak bisa dibohongi otot capek dan 3 hari setelah itu ya saya pulang ke Jakarta itu saya turun tangga kayak orang aduh gak bisa turun tangga, turunnya mesti miring begini karena sakit sekali gitu karena gak pernah lari. Oh ternyata emang ya mesti persiapan gitu, gak bisa main lari aja mungkin saat itu kuat ya karena wah ada banyak orang, tapi udahnya kalau nggak ada persiapan, nggak ada latihan ya akhirnya bisa injury gitu. Nah itu hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari tentang seorang pelari, perlu mentalitas, persiapan, ketahanan, fokus, perlu memandang kepada tujuan dan lain sebagainya. Nah ini yang akan kita dengar, kita belajar bersama-sama pada bulan ini ya, pada bulan September, bahwa kalau kita bawa dalam kehidupan kita, sebenarnya sama bahwa dalam kehidupan ini nih kita perlu punya yang namanya mentalitas yang kuat, betul ya? Nggak gampang jatuh, nggak gampang kalah. Terus supaya kita bisa tahan, supaya bisa punya endurance, kita perlu persiapan dalam kesehari-harian kita. Supaya ketika ada masalah, ada tantangan, gitu, ada ujian, kita bisa tetap kuat. Kita perlu punya yang namanya fokus memandang kepada tujuan, toward the goal. Nah itu gak bisa kita lupakan tuh. Nah jadi kalau dalam setiap hari kita percaya bahwa setiap hari itu baru ya. Firman Tuhan katakan setiap hari itu baru, ada berkat yang baru daripada Tuhan, betul ya. Kesusahan pun dikatakan bahwa cukuplah kesusahan untuk hari ini, karena besok ada kesusahannya sendiri. Jadi saya lihat, saudara kalau diibaratkan sebagai sebuah pertandingan, bahkan setiap hari itu merupakan sebuah pertandingan iman nih buat kita. Besok kita bertanding lagi, ada kesusahan sendiri, ada masalahnya sendiri. Begitu. So, bagaimana kita memulai hari kita? Bagaimana kita mempersiapkan hari kita? Apa yang harus kita persiapkan di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan atau pertandingan iman ini sampai pada akhirnya secara 1 hari, mungkin sebulan, 1 tahun, 10 tahun, bahkan sampai akhirnya kita dapat menyelesaikan, kita menggenapi rencana Tuhan dan mencapai garis akhir, yaitu menggenapi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah itu yang perlu kita persiapkan tuh. Nah sebagai seorang atlet tentu perlu punya persiapan mental yang kuat. Kalau kita lihat di dalam satu pertandingan itu memang ada satu hal yang paling penting, salah satunya yang perlu dimiliki bahkan sebelum bertanding, yaitu namanya mental. Ada istilah kan begini, orang yang kalah sebelum bertanding, pernah dengar gitu enggak? Jadi dia belum bertanding tapi udah kalah gitu. Apalagi pas bertanding ya kelihatan kalah. Kenapa? Karena mentalnya udah kalah duluan. Gitu. Orang yang kalah sebelum bertanding itu bergantung kepada mental yang kuat atau tidak. Maka dari itu kalau lihat di dalam pertandingan tinju gitu atau MMA itu kan biasanya lihat-lihatan tuh dari mata, itu sebenarnya sedang mengintimidasi bahwa saya jatuhin kamu nih, saya bakal kalahkan kamu. Nah kalau kita udah punya rasa takut misalnya, itu yang dikatakan dengan kalah sebelum bertanding. Jadi udah takut, udah timid sehingga nggak akan maksimal dalam apa yang dia lakukan.
Nah banyak orang Kristen juga kalah dalam pertandingan, kenapa? Karena kalah mental. Wah kita udah ditekan, aduh iya nih, mungkin tekanannya biasa-biasa aja. Tapi kita karena udah kalah, kita pikir kita tidak bisa, kita tidak mampu, aduh kita kekurangan resources, dan akhirnya jadi kita timid, kita jadi sedih dan lain sebagainya. Nah untuk itu dalam pertandingan kita setiap hari, apa yang harus kita miliki? Nah sore hari ini saya mau share 2 poin aja, nggak banyak-banyak. Apa yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita secara umum. Ini saudara boleh ingat ya dalam 1 bulan ke depan, secara umum bahwa kehidupan ini adalah pertandingan yang panjang untuk kita menyelesaikan rencana Tuhan. Tetapi bahkan dalam skup atau skala yang lebih kecil, setiap hari pun adalah pertandingan iman buat kita. Karena kita mengalami atau menemukan banyak sekali tantangan yang seringkali juga kita nggak sadar, tiba-tiba kayak dilempar aja dalam hidup kita. Kita menghadapi kaget gitu. Nah, apa yang perlu kita miliki? Nah, sore hari ini saya mau fokus kepada ayat yang ke-12 sama ayat yang ke-13 ya. Dari kitab Filipi pasal yang ketiga ini. Nah, ini yang pertama, kita perlu memiliki yang namanya ketidakpuasan rohani atau spiritual discontentment atau spiritual dissatisfaction. Nah, ini satu ketidakpuasan yang baik dalam kehidupan kerohanian kita. Paulus bilang begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena kalau aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13 ini poin yang A aja, yang bagian pertama, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. So not that I have already obtained all this. Ini about his relationship with Christ, tentang hubungan dia dengan Tuhan. Kemudian ayat 13, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Bahwa seorang Paulus ya, kalau kita mau mengerti ayat ini, dia menulis satu surat ini. Saudara perhatikan kata-katanya bahwa aku katanya, ini aku sendiri, aku bukannya seolah-olah aku udah mendapatkannya nih. Bukan seolah-olah aku telah sempurna. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah kita mesti lihat kehidupan Paulus. Siapa Paulus itu dan bagaimana atau apa situasi yang Paulus alami pada saat dia menulis surat ini. Nah saudara, Paulus ini adalah seorang yang kalau ada istilahnya dia spiritual giant. Jadi seorang rasul Tuhan yang luar biasa. Dia banyak melakukan hal yang luar biasa, dia mengalami tantangan yang luar biasa, dia tetap dalam Tuhan, dia mengalami banyak mujizat Tuhan dan dia melakukan mujizat juga gitu. Ini seorang yang bukan istilahnya bukan abal-abal gitu ya, bukan kaleng-kaleng nih. Ini orang Kristen yang wah luar biasa lah. Kita tahu ceritanya. Di dalam tekanan dia tetap persevere, dia tetap teguh, tetap kuat gitu. Tapi buat seorang Paulus yang sudah bangun banyak gereja, yang memberkati banyak orang, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara bayangkan gak, dia bisa bilang begini loh, bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Gitu. Aku tidak menganggap bahwa aku sendiri telah memperoleh hal ini atau telah sempurna di dalam semuanya gitu. Nah, seorang Paulus dia tetap merasa belum full gitu, dia tetap merasa belum lengkap. Nah ini yang dia bilang ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa terjemahan kalau kita lihat dikatakan begini, I have not received, bahwa saya ini belum menerimanya gitu. I have not obtained, saya belum mendapatkannya gitu. I have not attained, saya belum mencapainya. I have not perceived it, saya belum merasakannya gitu. I have not arrived, saya belum sampai. Kalau orang Amerika ini istilahnya kalau dibilang istilahnya saya udah misalnya sekarang udah settle lah, udah anak udah kerja, udah menikah misalnya, well I have arrived, dibilang. Aku sudah sampai nih, aku sudah settle lah, aku udah oke. Itu satu istilah yang dipakai di sini gitu ya. Jadi seolah-olah sudah tiba, kalau dibilang sudah tiba, sudah sampai berarti kan ya udah tenang-tenang aja ya, udah tinggal retirement aja gitu. Tapi saudara lihat bahwa Paulus dia bisa
mengatakan seperti ini, terlepas dari semua hal yang sudah dia alami. Kalau kita ketemu Paulus, kalau saya ketemu Paulus, saya bisa bilang, ya rasul gitu ya, Pak Pendeta misalnya, Pak Pendeta rasul mah sudah mengalami banyak hal, saya yang belum merasakannya, saya yang belum menerimanya, saya yang belum mengalaminya, betul ya, saya yang belum mencapainya gitu, saya yang belum mendapatkannya. Kalau Rasul Paulus kan sudah mengalami banyak hal, sudah menerima banyak hal, sudah merasakan banyak hal, tapi dia bisa bilang seperti itu. Dan terlebih kalau kita lihat sebenarnya pada waktu itu Paulus itu dia menulis surat ini yang dikenal dengan ini the letter of joy, surat sukacita. Tapi ternyata surat ini itu ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Wah, sini kalau ada yang suka bikin puisi, kan puisi biasanya atau tulisan itu sangat dipengaruhi oleh perasaan ya. Kalau lagi sedih pasti puisinya sedih dong. Kalau yang mencipta lagu pasti ya lagi sedih, lagunya sedih. Ini lagi dalam penjara tapi dia menulis the letter of joy. Wah, luar biasa. Dan dia menulis surat ini yang tadi, bahwa sampai titik ini aku belum sempurna gitu. Aku belum merasakannya. Nah, kita sedang lihat bahwa kita perlu menjadi seorang pribadi dengan yang memiliki ketidakpuasan rohani, ketidakcukupan rohani. Jadi mental seperti ini yang perlu kita miliki sebelum kita memulai pertandingan kehidupan kita. Be spiritually discontent atau dissatisfied. Kayaknya saya ini belum cukup nih Tuhan. Saya belum puas nih Tuhan. Saya masih perlu lagi. Nah, saya mau ajak saudara lihat seperti ini, untuk kita bisa lebih mengerti lagi kenapa kita perlu punya yang namanya spiritual discontentment atau spiritual dissatisfaction, ketidakpuasan rohani atau ketidakcukupan rohani. Nah, saya bandingkan dengan hal-hal yang jasmani. Kalau tadi tentang rohani, nanti kita kembali kepada rohani. Kita lihat begini, orang itu seringkali sebagai manusia, sangat wajar kita fokus kepada yang namanya hal-hal yang materi. Tapi apa yang firman Tuhan ajarkan tentang materi? Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, firman Tuhan ajarkan seperti ini. Bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji God's provision, bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber dari berkat kita, Tuhan yang akan mencukupi kita, yang akan menjaga kehidupan kita. Tapi Tuhan ajarkan begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu dan janganlah kamu menjadi hamba uang. So be content with what you have. So I'm talking about spiritual discontentment. But the Bible teaches us that we need to be content with what we have. Which means we need to be content with the material being. Kita perlu content, kita perlu cukup dengan yang namanya hal-hal materi. Tapi kita perlu discontent dengan yang namanya hal yang rohani. Karena begini, sikap manusia terhadap materi itu saya pikir sangat wajar, semua mengalami, saya pun mengalami secara alami, bahwa manusia ini kan kalau tentang materi itu cenderung namanya tidak cukup, ingin lebih lagi, ingin lebih banyak lagi, atau kurang. Gitu ya. Mungkin saudara gak setuju, tapi kan coba lihat, kayaknya mau uang berapa aja cukup gak? Nggak cukup pasti, saya juga gak cukup loh jujur, benar gak? Kayaknya pengen lebih lagi gitu. Pengen lebih bagus lagi. Aduh, kayaknya tergoda. Waduh, ini Samsung baru keluarin telepon yang bisa di flip, bisa dibuka gitu jadi gede, enak juga ya. Kayaknya handphone udah segede talenan juga nggak cukup gitu. Dulu handphone BlackBerry kan orang bilang begitu ganti handphone segini itu talenan ya pasur ya. Apalagi Note yang sebelumnya kan itu lebih gede lagi ya. Wah, itu rame kan awal-awal keluar. Telepon apa talenan gitu, lempar anjing mati katanya. Wah, kayaknya pengen lebih lagi. Ini kayaknya pengen lebih lagi. Nah, banyak hal dalam materi, kalau saya percaya kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, kita pengen lebih lagi. Betul gak? Pengen yang lebih keren, mesin pengen yang lebih lagi ya. Mau motor, mau mobil, aduh kayaknya ini kurang nih tarikannya nih. Gitu. Oh, kurang gede nih. Aduh pengen lebih jauh lagi nih. Oh, pokoknya gak ada batasnya gitu. Itu tentang materi dan itu alami.
ini bukan berarti salah. Saya percaya, saya mengajarkan firman Tuhan ajarkan untuk kita memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan salah materinya, tetapi cinta akan materinya itu. Tapi kita mengerti bahwa dalam hal ini firman Tuhan katakan jelas, be content with what you have. Ini tentang materi nih. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi mengucap syukur sementara kita memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita usahakan yang terbaik. Tapi mental kita itu, sikap kita itu kita harus selalu mengucap syukur dan be content. Oke ya. Tuh, kan ada lagu yang bilang ya apa sih, lagu anak sekolah minggu tuh. Apa yang dicari orang. Nah sekolah minggu rajin berarti ya. Yang lain pada bolos semua nih. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan. Itu simple doktrin loh. Itu kebenaran yang sederhana. Bahwa orang siang, kenapa saya nggak ngerti, siang, malam, pagi, petang, kenapa nggak pagi, siang, petang, malam gitu ya, ini yang bikin lagunya kok nggak ngerunut gitu ya. Tapi intinya, pagi, siang, malam, petang, ya orang cari uang, uang dan uang, bukan Tuhan Yesus. Ini maksudnya apa? Ini tentang yang namanya prioritas, prioritas yang salah, bahwa kita discontent terhadap hal yang materi, tapi content terhadap hal yang spiritual, hal yang rohani. Seharusnya kita content cukup terhadap apa yang kita punya, hal yang materi, tetapi dalam kerohanian kita perlu discontent, kita merasa tidak puas, kita merasa tidak cukup, dan itu hal yang baik. Jadi firman Tuhan ajarkan kita untuk cukupkanlah dirimu, be content dalam hal yang materi. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan itu kebalikannya. Perlu ada yang namanya spiritual dissatisfaction atau spiritual discontentment, yaitu selalu kurang akan Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita kurang akan Tuhan, kita akan mencari Tuhan lebih lagi. Ada amin. Kalau engkau merasa kurang akan materi, akan uang, akan hal-hal lainnya, engkau akan berusaha sedemikian rupa, engkau akan memberikan yang terbaik pagi, siang, malam, petang tadi untuk engkau mendapatkan itu semua. Karena engkau merasa kurang. Betul. Karena engkau merasa ingin lebih lagi. Karena engkau merasa ingin lebih banyak lagi. Begitu. Bisa salah, bisa benar. Ya. Tapi di dalam kerohanian kita, kalau kita cukup, kita gak akan mengejar. Gak ada tuh mengejar siang, malam, pagi, petang, kejar Tuhan. Siang, malam, pagi, petang untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Untuk berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena rohaninya udah content, merasa cukup. Tapi materinya, yang jasmaninya discontent. Makanya terus. Akhirnya prioritasnya berubah. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu posisi bahaya yang terutama buat kita sebagai orang Kristen yang sudah lama nih. Kadang-kadang kita terjebak dalam satu sindrom ini, apalagi kalau ketemu orang Kristen yang baru gitu ya, dengar firman Tuhan. Kita seolah sudah tahu banyak, kita sudah mengerti banyak, meskipun kita belum melakukan banyak sebenarnya. Informasinya udah banyak. Nah karena kita sudah tahu banyak, kita merasa sudah mengerti banyak, kita sudah puas, maka kita susah untuk diisi kembali oleh Tuhan. Karena kita feel content. Waktu dengar firman Tuhan, ayo kita lihat dari Filipi pasal yang ketiga. Oh ini mau udah tahu lah Paulus kan tentang olahraga, tentang ini. Berlari kepada tujuan, fokus. Udah kata-katanya ingat tuh pop up, langsung fokus kepada goal, lari, jadi kuat. Begitu besok kena tantangan, langsung ciut lagi. Firmannya mungkin tahu. Firmannya tahu, informasinya tahu. Tetapi karena tahu itu justru kita menjadi satu orang yang akhirnya susah untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Susah untuk diisi kembali. Nah, jadi kan kalau disampaikan firman Tuhan, berapa sering kita ya, udah ini saya pernah dengar nih, bahkan udah sering sekali. Akhirnya kita mulai berasumsi nih. Kita mulai berasumsi, kita mulai tahu, kita bahkan nebak-nebak gitu. Saya mengalami banyak juga. Kayaknya apalagi kan saya khotbah ya. Kalau dengar satu, misalnya ini kan sama nih, hari ini tadi saya pagi ke Boston,
temanya sama, tapi apa yang saya sampaikan dengan yang Pastor Z sampaikan itu beda. Saya sudah menyiapkan. Pagi-pagi kayaknya bisa jadi nih kalau saya salah punya sikap, kayaknya Pastor Z mau ngomongnya seperti apa ya? Wah, kerenan mana nih sama khotbah gue nih? Poin-poinnya bagus yang mana? Kan gitu tuh. Itu yang seringkali yang bisa jadi ada di pikiran kita waktu kita dengar tentang firman Tuhan misalnya. Nah, itu berarti kita sudah konten. Kita datang bukan dengan hati yang terbuka siap untuk diisi kembali, tapi kita datang dengan saya udah pernah dengar. Saya udah pernah terima gitu. Oh, saya udah pernah makan ini. Oh, kayaknya pasti begini deh gitu. Bahkan kita akhirnya berasumsi yang salah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau memulai hari dalam kehidupan kita bahkan setiap saat, mari kita punya yang namanya kekurangan atau ketidakcukupan atau ketidakpuasan rohani ini. Di mana kita datang, approach-nya, pendekatannya siap untuk diisi kembali oleh Tuhan. Nah, ada satu cerita singkat aja saya ceritakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Ini kan cerita tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya itu di dalam sebuah perjalanan ya. Saya nggak usah bacakan semua deh. Jadi Tuhan dan dalam perjalanan kemudian dia tiba dalam ke rumah dua orang namanya Maria dan Marta gitu ya. Maria dan Marta. Nah, kita tahu ceritanya bahwa ternyata ini begitu datang terus masuk rumah, ini Maria ayat yang ke-39, Maria ini duduk di kaki Tuhan Yesus. Duduk di kaki Tuhan Yesus, sementara di ayat yang 40 Marta itu distracted, dibilang dia sibuk melayani. Wah, mungkin sampai siapin ini, begitu. Pada akhirnya ayat yang ke-41 ini Tuhan bilang begini, Tuhan menjawab, Marta, karena si Martanya protes kan, Tuhan ini lihat nih Maria kok cuma duduk diem aja, sementara saya ini sibuk untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seolah seperti itu ya. Tapi Yesus menjawab begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini penting nih, kadang-kadang kita pikir bahwa wah kita ini harus fokus kepada hal-hal yang jasmani gitu. Sementara Maria dia fokus kepada satu hal yang penting yang tidak bisa diambil dari dia, yang memperlengkapi dia, yang membuat dia sebenarnya dalam konteks ini bisa terus berjalan dalam setiap tantangan pergumulan yang ada dalam kehidupan dia sehari-hari. Intinya apa? Saudara yang kasih Tuhan, spiritually discontent atau dissatisfied, bahwa tidak ada hal yang lebih berharga selain dari hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita salah prioritas nih. Jangan sampai karena kehidupan kita yang fokus terhadap hal-hal yang materi, kita tidak memberikan lagi yang terbaik kepada kebutuhan kerohanian kita. Pada akhirnya kita meninggalkan apa yang seharusnya kita perlukan. Kita tidak mengisi apa yang harusnya kita perlukan, yaitu spiritual discontentment tadi, tetapi kita mengisi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak akan lama dan semu begitu, yaitu hal-hal yang jasmani. So, di sini kita boleh belajar untuk kita boleh punya sikap seperti Maria. Dalam arti dia ingin mendengar gitu. Dia ingin selalu mendapatkan yang baru. Dia datang dengan sebuah cup atau mangkuk yang kosong, siap untuk diisi kembali oleh Tuhan. So, saya mau ajak setiap kita, mari kita boleh cukup dalam hal materi, dalam arti sikap yang selalu mengucap syukur, di dalam kita terus melakukan yang terbaik, tetapi kita juga punya yang namanya spiritual discontentment. Spiritual dissatisfaction, bahwa Tuhan aku mau lebih lagi Tuhan, aku mau mendapatkan lebih lagi Tuhan. Bayangkan seorang Paulus yang sudah mengalami semuanya ya, wah dia masih bilang begitu loh, aku belum mendapatkannya. Wah kalau orang cerita mungkin dengan anak yang baru tobat, saya bisa bilang, wah saya udah misi, saya ikut Kristen tuh jadi pastor udah berapa, mungkin 20 tahun. Saya melayani, saya berdoa untuk orang, wah luar biasa pekerjaan Tuhan. Tapi sikap kita, sikap saya sendiri, saya harus, oh Tuhan saya mau lebih lagi nih, saya mau melihat lebih lagi.
saya sendiri belum mengalami semuanya, saya mau lebih lagi Tuhan. So yang pertama spiritual discontentment atau spiritual dissatisfaction. Nah yang kedua yang perlu kita miliki, yaitu kita perlu miliki yang namanya lapar dan haus di dalam Tuhan. Coba katakan lapar dan haus. Makan di mana kita habis ini? Lapar dan haus di dalam kerohanian kita tentunya ya. Oke, saudara, kalau orang yang lapar, orang yang haus secara jasmani itu kan kelihatan dari ekspresinya ya, benar nggak? Kelihatan dari kondisinya gitu. Kadang-kadang kemarin makanya berapa malam lalu itu saya udah tangan saya sampai ngegeter gitu, kayak megang gelas tuh sampai begini. Kenapa ya? Wah ini kurang gula nih, belum ketemu nasi ini kayaknya karbonya kurang jadi gemeter. Siapa berapa banyak yang suka gitu ya. Kayaknya kalau belum makan kan, aduh. Pastor Z suka bilang, well, nih Pastor Ronald nih kalau saya bisa tahan, kalau dia harus makan pagi siang malamnya tepat gitu. Well ya mending makan daripada lapar gitu kan, dibiarin ya. Jadi intinya kalau orang lapar dia kelihatan itu dari kondisinya, dari ekspresinya mungkin yang pucat lah dan lain sebagainya. Tapi orang lapar, orang haus juga bisa kelihatan dari yang namanya usahanya, betul ya? Orang kalau lapar, yang ekstrimnya itu bisa sampai nyuri, benar nggak? Kenapa? Kriminal. Kenapa? Lapar Pak. Wah kadang orang kasihan gitu. Banyak di Indonesia anak-anak yang nggak punya, misalnya orang nggak punya, kriminal yang mana salah, tapi kenapa? Karena lapar. Waduh. Ada usaha yang dia berikan supaya dia dipuaskan. Nah, kenapa kita perlu lapar dan haus di dalam kerohanian kita? Karena Yesus bilang begini, di dalam khotbah di bukit dia bilang bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Engkau lapar, engkau haus, engkau craving, ingin makan sesuatu. Jangankan di Portsmouth, ke Boston pun, ke New York pun, ke Philadelphia pun dijabanin, bener gak? Saya kalau mau makan sate Padang kemana lagi? Selain di Philadelphia, nanti kita kesana ya, pulang berapa bulan lagi, udah dibayangin tuh dari sekarang. Craving itu, pengen, aduh sate Padang dengan kekentalan bumbu-bumbunya itu. Belum dengan sup-sup konronya yang, aduh kayaknya haus sing cing ping, enak sekali. Kenapa? Karena pengen dipuaskan gitu. Sampai dapat mau ratusan miles dijalanin. Kenapa? Karena haus dan lapar. Nah saudara bayangkan, Yesus bilang begini loh. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Dipuaskan dengan apa? Tentu dengan kebenaran itu sendiri. Pertanyaannya buat kita, apakah kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita haus dan lapar akan hubungan dengan Tuhan? Apakah kita mau lebih lagi atau enggak nih? Atau kita udah content, atau kita udah kenyang, cup kita udah full, kita udah cukup. Sehingga ya udah saya nggak perlu lagi seolah-olah. Wah ya cukup lah, hari Minggu cukup lah. Gitu, buat apa sih ikut yang carousel misalnya, atau doa, atau bahkan saat teduh gitu, buat apa? Cukup lah, kemarin udah dengar ya direnungin aja juga cukup gitu. Tapi setiap hari apakah kita punya mental ini nih, bangun pagi atau dalam kehidupan sehari-hari kita punya mental yaitu kita haus dan lapar selalu untuk Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita haus dan lapar Tuhan akan penuhi. Seperti engkau mencari ketika engkau haus dan lapar secara jasmani, engkau ingin dipuaskan. Demikian juga ketika engkau lapar dan haus secara rohani, engkau akan mencari. Dan janji firman Tuhan, engkau akan mencari, engkau akan mendapati. Engkau lapar dan haus, engkau akan dipuaskan di dalam kerohanianmu. Wah kalau engkau udah puas, kalau udah makan kan kayaknya wah enak ya. Dapat kekuatan kembali, seger kembali gitu. Ya cukuplah nanti pulang dari Philadelphia, nih sekarang udah kebayang. Nanti kapan lagi ya kesana lagi gitu. Mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi. Jadi selama di sana dipuas-puasin. Wah gitu. Tapi saudara ini menariknya. Kalau engkau lapar, engkau makan, engkau dipuaskan. Besok lapar lagi gak? Lapar lagi, betul gak? Udah makan sate Padang gitu, nanti besok keingetan lagi kan, waduh. Atau mungkin udah puas lah, seminggu, sebulan pengen lagi pasti. Atau ada waktu tertentu, kapan lagi ya kesana lagi ya, pengen dipuaskan lagi. Nah
Orang lapar, orang haus, itu dapat kekuatan, dipuaskan, kita cari, kita dipuaskan, tapi besoknya lapar lagi. Nah sebenarnya juga dengan kehidupan kerohanian kita, bahwa kita haus, kita lapar, kita mencari, dan saat mencari kita mendapatkan, saat mendapatkan kita dipuaskan. Tapi sebenarnya kehidupan kita, roh kita itu membutuhkan kembali untuk kita dipuaskan kembali. Jangan-jangan kalau kita nggak lapar, kita nggak haus, kita nggak dapat makanan, tapi kita tetap hidup. Itu sebenarnya yang dibilang dengan zombie gitu. Jadi orang yang mati tapi hidup, tapi jalan gitu. Wah itu hati-hati. Karena bisa jadi ternyata di dalam kerohanianmu engkau mungkin mati. Pada akhirnya engkau menghadapi setiap tantangan. Di dalam pertandingan imanmu, yang kau pakai itu bukan kekuatan daripada Tuhan. Bukan sumber nutrisi daripada firman Tuhan. Tetapi kekuatanmu sendiri, hikmatmu sendiri, tenagamu sendiri. Yang mana pada akhirnya itu akan membuat engkau capek dalam kehidupanmu. Dan bisa jadi engkau akan kalah dan tidak mencapai garis finish, garis akhir yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. So saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak, ini yang pertama, towards the goal. Ada beberapa hal, tapi mari kita boleh awali dengan dua hal ini. Yang pertama, ketidakpuasan rohani. Ini satu ketidakpuasan yang baik nih. Jangan berlebihan dalam ketidakpuasan materi. Karena Yakobus katakan begini, kalau engkau dicobai jangan salahin Tuhan gitu. Jangan bilang ini pencobaan dari Tuhan. Tapi setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri loh. Ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau mungkin saya bikin drama, orang itu istilahnya diseret. Nah yang menyeretnya ini kalau dikasih nama itu keinginan sendiri. Dan kita diseret-seret pagi, siang, malam, petang berusaha untuk dapat lebih, pengen lebih. Oleh siapa? Oleh keinginan sendiri, pengen lebih banyak, pengen lebih luas, pengen lebih baik. Itu yang namanya discontent secara materi. Padahal seharusnya yang kita perlu discontent yaitu secara rohani. Kalau jasmani kita be content, mengucap syukur selalu sambil terus memaksimalkan hal yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. So untuk hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan satu mangkok yang kosong, dengan satu jar yang kosong, yang siap untuk diisi kembali. Karena kalau mangkokmu sudah penuh, tempayanmu sudah penuh, cupmu sudah penuh, Tuhan pun tidak akan bisa mengisimu kembali. Setiap hari kita awali dengan kita tidak puas, Tuhan, isi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Aku rindu, aku seperti rusa rindu sungaimu, aku rindu ketemu Tuhan lagi, aku rindu untuk melihat Tuhan lebih lagi, untuk merasakan Tuhan lagi. Seperti apa yang Paulus katakan, well I have not arrived. Saya belum sampai nih. Tibanya kapan? Sampainya kapan? Sampai Tuhan menyempurnakan kita pada kedatangannya yang kedua kali. Disitulah kita menjadi sempurna. Sampai hari itu kita boleh terus mengejar Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Oke. Saya mau ajak saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita siapkan juga elemen perjamuan yang ada. Kita boleh buka layer yang pertama. Buat yang di rumah bisa ambil apakah jus, apakah teh, atau minuman yang lainnya, dan juga roti yang sebagai perlambang daripada tubuh Kristus dan darah Kristus ya. Oke. Firman Tuhan katakan bahwa pada malam sebelum Yesus disalibkan, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, apa yang Yesus lakukan di kayu salib, itu karena Tuhan ingin berhubungan kembali dengan anak-anaknya, dengan umat kesayangannya, dengan ciptaannya. Karena itulah dia memberikan tubuhnya dan darahnya. Saat kita makan elemen perjamuan ini, kita berikan komitmen yang baru. Kita datang dengan sebuah pengertian bahwa kita boleh punya satu hubungan baru dengan Tuhan. Dan itu boleh dilakukan oleh karya Yesus di kayu salib.
Mari ambillah dan makanlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan sendiri. Saat kita meminumnya, kita punya iman bahwa kita adalah manusia yang baru. Kita punya iman bahwa darah Yesus memiliki kuasa yang boleh menyembuhkan kita, memberikan kekuatan, memberikan bersih, kita dibersihkan kembali. Tapi kita juga ada perlindungan yang daripada Tuhan. Nah, darah Yesus ini yang menjadi sumber kekuatan kita. Salib Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, itu yang menyertai kehidupan kita sehari-hari. Mari berikan komitmen yang baru selalu, dan kita ambil dan kita minum ini di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur buat karya yang agung yang Yesus boleh lakukan dengan Kau boleh mati di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan kami menginisiasi, memulai kembali, bahwa ketika ada hubungan yang rusak, Engkau yang memberikan dirimu. Karena kami tahu bahwa tidak ada usaha dari manusia yang dapat membawa kami bertemu dengan Allah. Tetapi Tuhan sendiri yang membuka jalan itu lewat pribadi Yesus Kristus. Sehingga kami boleh memiliki satu jaminan kekal. Kami boleh memiliki satu keyakinan Tuhan, dan kami boleh menjadi manusia yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa biar setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan boleh semakin intim dengan Tuhan, boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, boleh terus maksimal di dalam setiap talenta, gifts, skill yang Tuhan percayakan, sehingga gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat Yesus yang mati buat setiap kami. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan setiap firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan.